Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Christina Noviantika, saya dengan NIM 202214028. Nah, pada hari ini saya akan melakukan tugas praktik dalam mata kuliah Statistika Inferensial, dan di mana ujian praktik ini ialah menggunakan aplikasi SPSS. Dan untuk menggunakan aplikasi SPSS ini, saya telah diberikan 2 materi, yaitu materi yang pertama ialah uji validitas dan reliabilitas, dan materi yang kedua ialah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Dan untuk itu, untuk melakukan 2 pengujian dalam 2 materi tersebut, saya memerlukan data. Nah, di sini saya telah mempunyai data dengan jumlah responden 30. Untuk data tersebut awalnya mempunyai 38 pertanyaan, tetapi setelah saya melakukan uji validitas kemarin, ternyata data tersebut ada yang tidak valid. Maka dari itu, di sini sudah saya olah kembali bahwa data saya hanya mempunyai 36 pertanyaan, dan 2 pertanyaannya telah saya hapus, yaitu pertanyaan dalam kolom manajemen waktu di pertanyaan 7 dan dalam kolom motivasi di pertanyaan nomor 4. Nah, di sini ya teman-teman. Untuk itu saya langsung akan mencoba menggunakan aplikasi ini. Nah, di mana di dalam aplikasi SPSS ini ialah mempunyai 2 bagian. Yang pertama adalah variable view dan yang kedua ialah data view. Variable view ini adalah tempat untuk kita menuliskan item-itemnya, dan data view ini adalah tempat untuk kita menyalin data mentah kita tadi. Di sini saya akan langsung mengklik atau menuliskan nama-nama itemnya. Item yang pertama ya, saya akan menulis untuk aplikasi diri. Nah, di mana aplikasi diri adalah merupakan sesuatu independen. Dan maka dari itu independen itu diberikan simbol dengan X. Jadi di sini saya akan tulis X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8. Nah, di sini kita akan menuliskan totalnya juga. Jadi di sini saya akan menuliskan nama totalnya ialah aplikasi diri. Aplikasi diri. Nah, selanjutnya di sini saya akan memasukkan bagian manajemen waktu. Nah, di mana manajemen waktu ini adalah merupakan juga independen dalam simbol X juga ya. Jadi di sini saya akan memasukkan nama itemnya adalah X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6, X2.8, X2.9, X2.10. Di sini saya akan menuliskan nama totalnya juga ialah manajemen waktu ya teman-teman, manajemen waktu. Tuh. Sudah. Kemudian di sini saya akan lanjut menuliskan dalam nama item motivasi.
Nah, di mana motivasi ini merupakan juga dari independen. Nah, independen itu ialah X juga ya. Diberikan simbol X, artinya saya akan menuliskan X3.1, X3.2, X3.3, X3.5, X3.6, X3.7, X3.8, X3.9, X3.10. Kemudian totalnya ialah motivasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menuliskan bagian dependennya. Nah, di mana dependen itu merupakan variabel Y ya. Jadi di sini saya akan menuliskan nama itemnya Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, Y.5, Y.6, Y.7, Y.8, Y.9, Y.10. Dan untuk totalnya saya akan menuliskan ialah berpikir kritis. Berpikir kritis. Nah, untuk nama item semuanya sudah saya tulis. Kemudian saya akan mengubah angka desimal ini semuanya menjadi 0 ya. Ini kita ubah. Nah, di sini untuk desimalnya sudah saya ubah semua, kemudian kita di measure. Nah, di mana ini kita ubah dalam scale semuanya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita di bagian data view, kemudian kita salin data mentah kita tadi. Kita blok, kita copy, dan kita salin. Kemudian di sini saya menyalinnya satu persatu ya. Jadi di sini ada 3 kali bolak-balik di dalam data mentah.
Nah, sudah di sini sudah tersalin semua. Kemudian kita langsung saja melakukan uji validitas. Nah, di mana langkah uji validitas itu kita mengklik analyze, kemudian correlate, dan pilih difference. Dan di sini kita memindahkan dari X 1.1 sampai ke totalnya. Jadi untuk melakukan uji validitas ini kita pindahkan satu persatu ya. Kita periksa lagi, sudah pas. Kemudian pastikan ini tercentang dalam versionnya, dan kemudian total sudah, dan flag signifikannya juga sudah tercentang. Kemudian klik OK. Dan di sini akan muncul hasil outputnya ya, hasil pengujian kita. Sini ya teman-teman, sudah muncul untuk aplikasi diri. Kemudian kita kembali lagi, kita lakukan dengan hal yang sama, kita klik analyze, correlate, dan difference. Kita reset dulu. Nah, untuk aplikasi diri telah kita lakukan tadi, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk manajemen waktu. Sudah, kemudian ini sudah tercentang, kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi, kita lakukan hal yang sama. Kali ini untuk bagian motivasi. Ini sudah tercentang, kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul, kemudian kita kembali lagi. Analyze, correlate, difference. Reset dulu, kemudian sudah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk uji validitas kita sudah selesai. Kemudian kita pindah di sini lagi, dan sekarang kita akan melakukan pengujian dalam reliabilitas. Nah, pertama kita klik submenu analyze, kemudian kita pilih skill, kemudian kita pilih reliability analyze. Nah, untuk pengujian reliabilitas ini kita hanya memindahkan item X1 sampai X8-nya saja. Nah, untuk totalnya itu tidak perlu ya teman-teman, jadi langsung kita pindahkan ke item. Nah, ini sudah terurut.
Sebentar, ada satu yang belum. Nah, ini sudah. Kemudian ini pastikan bagian model ini alpha ya. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian di sini kita centang scale if item delete, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk hasil output aplikasi diri ini sudah muncul ya teman-teman. Ini hasilnya yang nanti akan kita gunakan. Selanjutnya kita lakukan dengan hal yang sama untuk melakukan manajemen waktu, motivasi, serta berpikir secara kritis ya. Nah, di sini sudah pas, kemudian sudah alpha, kemudian statistik, kita centang, continue, oke. Nah, di sini sudah muncul juga teman-teman hasil outputnya. Kembali lagi, analyze, scale, reliability analyze, kemudian kita riset terlebih dahulu. Kita masukkan. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Ini sudah alpha, kemudian statistik, kita centang scale if item delete-nya, kemudian continue. Oke. Sudah muncul. Kita lakukan lagi sekali untuk berpikir secara kritis. Di sini sudah alpha, statistik, kita centang, continue, oke. Nah, di sini teman-teman sudah lengkap ya untuk uji validitas dan reliabilitas. Dan di sini datanya sudah valid semuanya dan reliabilitas semua. Kemudian saya akan melanjutkan dengan materi yang kedua ialah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Nah, di mana untuk melakukan itu di sini saya melakukan langkah yang pertama ialah kita klik analyze. Di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di sini kita hanya memindahkan totalnya saja. Dan untuk item-itemnya ini, yang X1 ini, dan X2 lain-lainnya itu tidak perlu. Jadi hanya totalnya. Dimana aplikasi ini kita pindah ke independen, manajemen waktu independen juga, dan motivasi independen. Kemudian berpikir kritis ini kita simpan di dependen. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita klik save. Kemudian di sini bagian residuals kita klik understand the result.
klik ya, kemudian continue, kita klik OK. Dan di sini telah muncul output ya teman-teman, tetapi ini kita abaikan saja. Kemudian kita pindah ke dokumennya, kita klik analyze, kemudian non-parametric text, kemudian logic dialog, kemudian one sample, kemudian di sini yang ini ya kita masukkan yang understar result ini tadi, kita pindah. Nah, pastikan ini terklik normal ya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman untuk uji normalitas ini ialah sudah selesai dan ini hasilnya 200. Kemudian kita pindah lagi dan sekarang akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, di mana di sini langkahnya ialah kita klik analyze, regression, kemudian linear, dan sama pindahkan hanya totalnya. Kemudian di sini kita pilih ini ya teman-teman, bagian statistik. Nah, ini kita centang collinearity diagnostic. Dan kita klik continue. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk hasil uji multikolinearitas. Kemudian saya akan melakukan uji heterokedastisitas. Kita kembali dulu, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, linear, sama, tetapi yang membedakannya di sini kita akan mengklik bagian false. Dan di sini untuk ini ZP-result ini kita pindahkan ke X dan result ini kita pindahkan ke Y ya teman-teman. Ini jangan sampai terbalik. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman hasilnya. Kemudian kita melakukan uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas ini kita klik submenu analyze, kemudian regression, kemudian linear lagi. Di sini sama totalnya, kemudian di sini kita pindah lagi ke statistik. Kemudian bagian collinearity ini kita hapus ya centangnya, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul ya teman-teman, ini hasilnya. Kemudian nanti untuk uji F itu kita menggunakan yang di sini ya teman-teman, di bagian ANOVA ini. Di sini adalah uji F. Dan untuk melihat data tersebut kita menggunakan rumus ya. Dan ini untuk uji T-nya. Dan
Di sini saya akan melihatkan hasil punya saya yang telah saya hitung ya teman-teman, dimana sini sudah saya susun dengan uji validitas dan reliabilitas tadi. Nah, di sini untuk memastikannya valid atau tidaknya, untuk rumus hitung itu kita ambil dari hasil pengujian kita tadi, hasil outputnya. Kemudian airtable ini kita dapatkan dari jumlah responden dikurang 2. Nah, di sini akan saya lihatkan tabelnya. Di sini teman-teman, karena kita memakai signifikan 0,5, jadi kita lihat di sini total kita, total respondennya ada 30, kemudian dikurang 2, jadi hasilnya 0,3610 ya, jadi yang ini yang kita ambil ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini. Jadi, data tersebut dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, untuk sig-to-tilet ini dinyatakan valid jika sig-to-tilet ini lebih kecil dari signifikan ini. Ya teman-teman, jadi data tersebut sudah valid semua. Yang reliable. Nah, dimana reliable ini datanya sudah saya pindahkan di template ini ya. Kemudian dinyatakan reliable ialah karena nilai alfanya lebih besar dari R tabel ya teman-teman. Nilai alfanya lebih besar dari R tabel, makanya dinyatakan data tersebut reliable. Kemudian untuk uji asumsi klasik dan analisis linear berganda, dimana untuk uji yang pertama ialah uji normalitas. Di sini nilainya signifikasinya ialah 0,200 ya teman-teman. Dinyatakan berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Nah, kemudian untuk multikolinearitas itu kita dapat lihat dari nilai tolerance dan VIP ya. Dan nilai toleransinya itu ialah di sini. Kemudian ketiga bernilai lebih besar dari 0,10, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Untuk VIP-nya ini ialah ketiga datanya ini bernilai lebih kecil dari 10, maka data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Teman-teman. Kemudian ini uji heterokedastisitas, di mana dengan hasil ini hasil center plots di atas dapat dilihat bahwa titik data tidak membentuk pada pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Teman-teman.
di sini. Jadi data tersebut sudah menyebar dan tidak berkumpul dalam titik-titik tumpu gitu ya. Kemudian kita lanjut dengan uji linearitas. Uji linearitas ini kita lihat di bagian R square-nya, yaitu adalah 0,69. Saya ulang, 0,690 atau sama dengan biasa disebut dengan 69%. Nah, angka tersebut mengandung arti bahwa variabel aplikasi X1 dan manajemen waktu ialah X2 dan motivasi diri ialah X3 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kemampuan berpikir kritis, yaitu variabel Y sebesar 69%. Nah, sedangkan sisanya ialah di sini ya 100% dikurang 69% ialah sama dengan 31%. Dan ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Kemudian untuk uji F. Nah, di mana uji F ini telah dapat kita lihat bahwa F-nya adalah 19,327 dan signifikannya ialah 0,00. Yang berarti nilai signifikan ini di bawah dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, untuk nilai F hitungnya tadi kan udah kita lihat bahwa ini adalah 19,327. Nah, nilai tersebut lebih besar dari F tabel. Bagaimana kita melihat nilai F tabelnya? Nah, nilai F tabel itu kita lihat dari sini. Nah, untuk nilai F tabel yaitu jumlah responden. Jumlah responden kita kan 30. Nah, kemudian dikurang 3, jadi 27. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa di sini adalah 2,96 ya. 3 itu ialah merupakan independen tadi. Nah, independen itu kan ada aplikasi diri, manajemen waktu dan motivasi. Jadi jumlahnya 3, maka dari itu jumlah responden dikurang jumlah independennya. Jadi hasilnya 2,96. Teman-teman. Dan di sini maka variabel independen yang diteliti berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen ya, karena besar dari nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Kemudian untuk uji T. Nah, uji T ini di mana dapat kita hitung bahwa uji T yang aplikasi diri tersebut ialah kurang dari T tabel. Ya, teman-teman. Bagaimana kita melihat T tabelnya? Nah, untuk T tabel ini kita lihat di sini. Nah, T tabel kita hitung dari jumlah responden dikurang jumlah independen dikurang 1. Nah, maka dari itu jumlah responden 30 dikurang 3, 27 dikurang 1. Kemudian kita lihat bahwa karena kita memakai signifikan 0,05 atau 0,025 di sini
karena dibagi ya teman-teman untuk nilai signifikannya, jadi kita mengambil di sini. Jadi 26 ini teman-teman. Jadi nilai T-nya T tabelnya itu ialah 2,05 ya, 2,05. Maka dari itu untuk aplikasi diri ini dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Y karena nilai tersebut nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Dan untuk signifikan ini dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikannya lebih dari 0,05 ya. Kemudian untuk manajemen waktu sama, di sini cara menghitung T tabelnya. Di sini dinyatakan T hitung ini lebih besar dari T tabel karena T tersebut saya ulang, nilai T hitung ini lebih besar dari T tabel. Maka dari manajemen waktu ini berpengaruh terhadap berpikir secara kritis, yaitu variabel Y ya. Dan untuk signifikannya ialah di sini 0,013, di mana 0,013 ini lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Maka itu dinyatakan bahwa manajemen waktu ini berpengaruh terhadap berpikir kritis atau variabel Y. Dan untuk motivasi, nilai T hitungnya ini dinyatakan lebih kecil dari T tabel, yaitu nilai T hitungnya ialah 1,840 dan T tabelnya 2,025. Maka dari itu untuk motivasi diri ini atau X3 berpengaruh terhadap Y. Tidak berpengaruh ya teman-teman. Tidak berpengaruh. Jadi hasil T hitungnya ini tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk nilai sig ini, yang ini 0,077, di mana nilai signya ini lebih besar dari nilai sig 0,05. Maka dari itu juga dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Y. Dan kemudian di sini adalah persamaan analisis linear berganda. Di sini cara membacanya ialah, untuk cara pembacaannya ya teman-teman, ini rumusnya di sini ialah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Di sini keterangannya dapat kita lihat. Terus kemudian di sini ya teman-teman, untuk Y ini ialah sama dengan A-nya ialah 1,587. Nah, kemudian untuk aplikasi dirinya ini, yang ini ya teman-teman, 0,227. Kemudian untuk manajemen waktunya ialah 0,453 dan untuk motivasi ialah 0,293. Besarnya konstanta tersebut tadi sudah dapat kita lihat bahwa nilainya ialah 1,587, yang berarti terdapat pengaruh positif terhadap variabel independen, yaitu aplikasi diri, manajemen waktu, dan motivasi. Nilai koefisien regresi untuk variabel aplikasi diri sebesar 0,2
bernilai positif. Maka variabel aplikasi diri menunjukkan adanya hubungan searah dengan variabel dependen kemampuan berpikir kritis. Nah, nilai koefisien regresi sebesar 0,277 ini memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel aplikasi diri sebesar satu satuannya akan bertambahnya variabel dependen sebesar 0,277. Dan untuk manajemen waktu di sini nilainya adalah 0,453 dan di mana di sini juga dinyatakan bahwa nilai tersebut positif. Maka variabel manajemen waktu memiliki hubungan searah dengan variabel dependen. Dan nilai koefisien regresi sebesar 0,453 ini juga memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel manajemen waktu sebesar satu satuannya adalah akan menyebabkan bertambahnya variabel dependen sebesar 0,453. Dan yang terakhir adalah untuk koefisien regresi variabel motivasi diri, yaitu sebesar 0,293 yang bernilai juga positif, maka variabel motivasi ini memiliki juga hubungan searah dengan variabel dependen. Nah, nilai koefisien ini regresi sebesar 0,293 juga memiliki arti bahwa untuk setiap penambahan variabel motivasi diri sebesar satu satuannya akan menyebabkan bertambahnya variabel dependen sebesar 0,293. Nah, di sini sudah selesai teman-teman untuk dua pengujian tersebut dalam dua materi ya teman-teman. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.